Oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi. Tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Ya. Dan lagi-lagi mungkin aku salah satu manusia beruntung di dunia karena dalam keluargaku sendiri aku melihat bahwa perbedaan kepercayaan atau agama bukanlah suatu hal yang akan menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Mama aku 4 bersaudara. Ayahnya dulu adalah Jenderal Angkatan Udara, ibunya ibu rumah tangga. Ayah mamaku Katolik, ibu mamaku Islam. 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Katolik. Tapi mereka saling menghargai dan itulah Indonesia sebenarnya. And that's our country's identity. Kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Di saat dimana banyak korupsi terjadi di negara kita, banyak kekerasan terjadi, banyak ketidakadilan terjadi, kenapa yang kita pikirkan malah perbedaan di antara kita? Cara kita untuk maju adalah belajar dari perbedaan satu sama lain, bekerja sama agar kita bisa maju bersama-sama. Dengan adanya konflik dalam negara kita, kita nggak akan bisa sepenuhnya maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Dan keresahan terbesar aku saat membuat pidato itu adalah karena aku sangat kecewa dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dan ini sebuah masalah besar ya, dan makanya aku mengaitkan pidato aku dengan suatu pepatah yang dikatakan seorang filsafat, René Descartes. Dan ini membuat segalanya semakin jelas. Nggak hanya René Descartes yang melakukan ini, tapi baru seminggu yang lalu aku membaca buku Leviathan oleh John Locke. Jadi ini dua-duanya adalah philosophers yang sangat besar ya, yang mengatakan manusia itu terbatas. Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas, infinite. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita? Jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau entitas yang memarah atau akan bereaksi seperti manusia jika ada kesalahan yang terjadi. God is not human. God bukanlah manusia. Jadi jangan memanusiakan Tuhan dan jangan menggunakan Tuhan atau agama untuk kepentingan pribadi. Dan itulah yang harus diingatkan kepada masyarakat. Itulah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama seorang cinta aura yang resah dan prihatin terkait dengan keadaan negara kita ini. Ia mengungkapkan bahwa di sisi yang lain negara
ini mengklaim bahwa negara yang maju, demokrasi, dan bahkan dipandang dan terkemuka di mata dunia. Namun dia mengungkapkan bahwa di sisi lain juga, sampai detik ini, negara kita ini masih ada yang berkelahi antara satu dengan yang lain. Hanya gara-gara perbedaan ras, perbedaan suku, dan terutama kita berkelahi karena perbedaan agama. Jadi hal itu sungguh ironis. Bukankah undang-undang yang telah mencetuskan 6 agama di negara ini, bukankah moto negara ini merupakan Bhinneka Tunggal Ika, kata Cinta Laura? Jadi menekankan satu hal bahwa seringkali berkelahi konflik hanya karena gara-gara perbedaan agama. Karena kenapa? Karena ada banyak orang yang menganggap dirinya dipakai oleh Tuhan, dan bahkan di sana ia mengatasnamakan Tuhan di dalam tindakan-tindakannya, dan menganggap diri orang yang suci dan yang lain tidak, dan menganggap agamanya sendiri yang paling benar sementara agama lain yang tidak. Dan ini yang dimaksudkan oleh Cinta Laura, seperti Ko Agustan yang ada di cuplikan video tersebut yang mengkentuti kitab suci orang Kristen. Dan teman-teman, menurut saya tindakan Agustan ini, yang pertama, Ko Agustan ini ya sudah mencoret seluruh ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Memang kita tahu bahwa tidak semua ustadz-ustadz Indonesia ini melakukan hal yang sama seperti kelakuan ustadz ini. Ada ustadz-ustadz yang baik, ada ustadz-ustadz pengajarannya yang memberikan kesejukan, ajarannya yang baik dan benar tanpa menyinggung perasaan agama lain. Ada banyak di Indonesia ini ustadz-ustadz seperti itu. Yang saya tahu, ustadz ulama-ulama yang berasal dari NU, bukan seperti Ko Agustan ini yang dulunya ia seorang Kristen lalu mualaf, dan di sana dia mengatakan dia sudah mendapatkan hidayah. Sesungguhnya orang yang sudah mendapatkan hidayah bukan seperti ini sikapnya. Nah, oleh sebab itu Ustadz Agustan harus minta maaf kepada seluruh ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, karena ia sudah mencoret nama para ustadz. Dan yang kedua, Ustadz Agustan ia sudah melecehkan dan mencoret agama Islam itu sendiri dengan mengatasnamakan agama Islam. Mengapa saya berkata demikian, saudara? Karena Ustadz Agustan ini adalah agamanya Islam. Maka secara otomatis ia membawa nama agama Islam. Oleh sebab itu, ia harus minta maaf dan wajib kepada seluruh saudara-saudara saya Islam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam cuplikan video tersebut, Ustadz Agustan secara gamblang menghina kitab suci agama lain, yaitu agama Kristen. Dan secara terang-terangan ia melakukan hal itu. Ya, ia menyebut Alkitab dan bahkan nama Yesus sebagai sesembahan agama lain. Yang sadisnya lagi, ia menantang Yesus supaya Yesus yang saya sembah itu mengazab dia. Nah, ini orang kebalik cara berpikir. Maka terkait dengan hal itu, wajib dia minta maaf kepada orang Kristen. Wajib. Jadi
kami umat Kristen, Pak Ustadz, yakinlah kami tidak melaporkan Anda sekalipun Anda sudah menghujat Alkitab saya. Kami umat Kristen tetap mengampuni dan mengasihi Anda. Ya, jangan terlalu takut. Ya. Makanya sebelum bertindak, berpikirlah. Dan di dalam video Anda itu, ketika Anda live, ada orang yang mengingatkan Anda bahwa kok jangan bahas itu, jangan balas-membalas. Ya. Jadi sebenarnya Anda sudah diingatkan oleh saudara-saudara Anda yang seiman dengan Anda. Tapi oleh karena benci dan dengki dan melalui itu engkau dipakai oleh iblis untuk tetap mengeraskan hati ketika diingatkan, maka engkau melakukan hal sebodoh itu. Sebenarnya bagi kami tidak apa-apa, ya. Toh juga itu buku, walaupun engkau menghina bisa dibakar, tetapi firman Allah tetap eksis. Yesus yang kami sembah sedang memperhatikan dan melihat kelakuan Anda. Dan kiranya Anda harus menyadari diri di sini, di dalam hal ini. Ya. Sekali lagi kami umat Kristen tidak melaporkan Anda, ngapain? Tidak ada gunanya. Ya. Dan kami hanya mendoakan dan mengampuni Anda untuk kedepannya Anda lebih bijak di dalam, baik di dalam berceramah dan di dalam menyampaikan dakwah-dakwah yang Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.